Adik-adik sekalian, Pak Sekdin, pada pagi hari ini kita laporkan Pak bahwa dilaksanakan 2 pelatihan di Bawean, yaitu di pesantren ini, pelatihan tata boga dan pelatihan listrik sederhana. Ini dasarnya Pak, kita mendapat surat dari cabang dinas pendidikan Suprayon 8 Pulau Bawean. Jadi awalnya seperti itu. Singkat cerita, ada pembicaraan dari dinas pendidikan dengan Pak Kadis, kemudian ditindaklanjuti surat, kemudian kita laksanakan tata boga dan pelatihan listrik ini. Sebenarnya nggak ada rencana untuk ada pelatihan karena urgensinya kita setelah penanganan pasca bencana, maka kita berikan pelatihan ini. Nah, pelatihan yang bisa dan dilaksanakan yang memungkinkan adalah 2 pelatihan itu, yaitu listrik dan tata boga. Kemudian untuk pesertanya 16 Pak, jadi 32 orang itu yang menentukan dari Suprayon Pendidikan karena sifatnya urgensi. Mungkin ke depan tahun 2025 beda lagi Pak, kita koordinasi dengan kecamatan. Jadi seperti itu. Untuk pelatihan listrik 24 hari, kemudian tata boga 18 hari. Dana yang dipakai adalah dana cukai dan dana APBN. Kita bersyukur atas dukungan semua pihak karena saya kira pelaksanaan ini juga yang pertama. Jadi tanpa dukungan semua pihak, baik dari Kecamatan Tambak, Sangkapura maupun dari para instruktur lembaga pelatihan, ya mustahil bisa dilaksanakan. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang mengikuti dengan baik. Jadi saya kira tidak kita hanya 16 orang untuk tata boga dan juga 16 orang untuk listrik, tapi yang penting adalah semangat kita bersama, khususnya pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, bagaimana meningkatkan kompetensi warganya agar bisa lebih bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon arahannya Pak Camat Tambak, juga Pak Camat atau perwakilan dari Pak Camat Sangkapura bisa memberikan arahan kepada rekan-rekan semua peserta pelatihan. Jadi untuk ke depan tahun 2025 kita bisa melaksanakan lebih baik lagi. Dari Disnaker dan teman-teman semua dari Sangkapura juga, dan terutama yang spesial dari adik-adik atau anak-anakku semua ini peserta pelatihan yang didanai oleh DBHCHT Pak Heru ya, karena bagi hasil cukai tembakau. Perlu adik-adik semua ketahui, patutlah bersyukur kalian ya, patutlah bersyukur inovasi yang telah diberikan oleh bapak-bapak dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, karena pelatihan seperti ini mahal ya, pelatihan seperti ini mahal, dan beliau antusias datang ke sini. Maka saya selaku Camat Tambak ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik yang telah menginisiasi terlaksananya pelatihan tata boga dan listrik sederhana di Pulau Bawean ini. Saya berharap ini kegiatan seperti ini tidak hanya berlangsung 1 kali saja, tetapi harapan saya bisa secara reguler Pak Kadis, berlangsung secara reguler di tahun yang akan datang, atau kalau bisa mungkin per semester, karena yang kami butuhkan adalah di sini memang peningkatan sumber daya manusia di wilayah kami.
Ini juga kami sempat berbincang juga dengan Pak Kadis Dinas Kerja Pak Zainul. Kami kan merintis, memang awal-awal merintis yang namanya tanaman tembakau di mana, di Pulau Bawean, Sanggapura dan Tambak sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya yang dibiayai oleh DPHJHT. Dan alhamdulillah berkat kegesitan teman-teman Dinas Tenaga Kerja bisa manfaatkan itu, dan insya Allah untuk kegiatan-kegiatan lain bisa Pak didanai oleh DPHJHT, karena memang di tempat kami petaninya semakin depan semakin banyak. Pengembangannya sudah banyak. Sekarang sudah hampir, kalau di Kecamatan Tambak ada 7 pengembangan, di Sanggapura ada sekitar 8 pengembangan. Jadi secara regulasi sudah memungkinkan untuk laksanakan di sini. Dan yang saya tahu untuk tata boga ini dilaksanakan berapa hari Pak? 18 hari, luar biasa. Listrik juga 24 hari. Kalau panjenengan ke Gresik habis berapa juta itu? Jadi ini patut bersyukur. Jadi saya mohon titip kepada kalian semua untuk mengikuti acara pelatihan ini dengan baik dan serius. Ya, sebab dengan bekal nanti yang telah kalian peroleh, misalkan tata boga ini kan prinsipnya adalah ilmu tentang penyediaan makanan, ya, penyediaan makanan yang baik. Tidak hanya masak saja ya, kalau tata boga penyediaan makanan, bagaimana makanan supaya bisa disajikan dengan baik dan benar, sehingga nanti bisa berkarir, gak hanya jadi tukang masak atau mungkin di catering saja, tapi bisa jadi kapal pesiar dan sebagainya. Mau ke kapal pesiar kira-kira? Nah itu, nanti mungkin bisa ditambah nanti Pak kursus bahasa Inggrisnya Pak, nanti ke depannya Pak, kan gitu. Jadi tepuk tangan untuk Dinas Tenaga Kerja ini. Jadi dengan ini Pak, ini luar biasa. Saya sambut dengan antusias. Jadi anak-anak ini nanti kalau yang sudah ahli masak, nanti tinggal bahasanya mungkin nanti fokus bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa Cina atau bahasa Tionghoa itu ya. Yang ini kalau nggak salah dari kursus listrik ya, listrik sederhana juga penting di sini Pak, karena memang seperti yang Pak Heru tadi sampaikan, bahwasanya kita barusan terdampak gempa, banyak infrastruktur yang rusak dan sebagainya, sehingga membutuhkan listrik dan sebagainya. Dan yang terpenting sebenarnya orang sini juga paham listrik sebenarnya Pak, tapi kelemahannya tidak punya sertifikat Pak. Nah, sehingga dengan pelatihan ini nanti dapat sertifikat Pak ya. Nah, alhamdulillah kalian punya sertifikat. Kalau sudah punya sertifikat, punya keahlian, maka kalian akan bisa berjuang di daratan saja, di daratan di luar Bawean, tidak hanya di Bawean tapi juga bisa di luar Bawean. Apalagi mungkin kalau Pak Tenaga Kerja nanti menginisiasi juga bisa PJP dan lain sebagainya Pak. Ya Pak ya. Ya, sini di Gresik banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan listrik, ahli-ahli listrik dan sebagainya. Caranya Pak. Kenapa? Caranya untuk anak ataupun kami ini untuk bisa ditetapkan kerja masing-masing. Ya, nanti biar dijelaskan sama Pak Kadis ya, Pak Kadis Peternakan. Yang jelas kalian sekarang tugas kalian adalah belajar mengikuti arahan atau penjelasan dari instruktur, bagaimana kalian bisa memahami tentang teknik listrik dan tata boga yang telah diberikan oleh teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Siap ya? Belajar baik ya. Ini dari SMK mana kalau boleh saya tahu? Banyak. Hasan Jufri, SMK Uma, sama SMK mana juga? Tolibin, iya. Ya kan ini Bawean, namanya Bawean kan ada 2 kecamatan Pak Kadis. Kalau bisa anak-anak walaupun SMK-nya ini, kalau bisa anak-anak yang ikut juga dari 2 kecamatan. Ada dari Kecamatan Tambak sama Kecamatan Sanggapura. Ada nggak yang dari Tambak? Ada. Mana coba angkat tangan dari Tambak? Alhamdulillah. Yang sana ada nggak dari Tambak? Nggak ada. Ya mungkin nanti bergiliran ya, nanti Insya Allah. Jadi biar sama gitu kan Bawean Pak ya. Kalau Bawean ada 2 kecamatan, Kecamatan Tambak sama Kecamatan Sanggapura, sehingga nanti 2 kecamatan bisa berkembang dengan baik dan bisa membangun wilayahnya masing-masing. Yang dari Tambak sudah di ini ya, dari Sanggapura angkat tangan kan? Banyak lah. Sanggapura semua. Jadi tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa harapan Pak Camat, pelatihan ini tidak hanya sekarang saja. Tahun depan ditunggu Pak Heru Pak. Ya, sebenarnya saya perkenalkan juga. Ini dari Disnaker ada Pak Joko. Ini kenalan saya cukup lama. Beliau sekarang Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Yang di tengah ini Pak Heru, Camat Tambak Pak Nur Samsi, dan bapak-bapak penyedia layanan pelatihan pada hari ini. Terus terang kami sangat kaget
karena belum pernah kami menyaksikan ada pelatihan selama ini, Pak. Jadi 24 hari sampai 18 hari. Paling-paling kami biasanya memfasilitasi pelatihan yang dilaksanakan oleh provinsi. Kemarin Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, itu hanya 2 hari. Kemudian barusan minggu kemarin dari Dinas Koperasi ini juga 2 hari. Pengolahan ikan, makanan olahan dari bahan dasar bahan ikan. Dan satu hal yang menjadi catatan kami, ini tidak hanya belajar masaknya, tapi belajarlah juga memasarkannya. Karena nanti yang menentukan sukses tidaknya nanti adik-adik ini bisa tidak membuat makanannya enak tapi bisa laku gitu ya. Oleh karena itu caranya seperti apa? Jangan takut untuk menawarkan. Paling tidak sekarang nanti selesai pelatihan ini bikin makanan yang enak, tawarkan ke Pak Camat gitu ya. Nah iya, jangan dikasih gratis, suruh bayar gitu. Ya nanti kalau memang makanannya enak, maka bisa jadi langganan. Pak Camat ada acara, ada prasmanan atau kotaan begini, cukup adik-adik nanti yang menyiapkan, menghandle. Demikian juga kelistrikan. Selesai pelatihan, jangan segan-segan, Pak Camat, apa peralatan listrik yang perlu kami perbaiki gitu ya. Walaupun tidak ada kerusakan, sampai rusak sendiri aja nanti. Ya intinya saya kan harus berani menawarkan diri. Apa jasa yang perlu saya bantu, Pak gitu. Ya paling tidak ke kantor kecamatan, insya Allah banyak di sana. Ya mungkin ada TV yang rusak atau AC yang nggak dingin, kan bisa diutak-atik lah gitu ya. Ya termasuk ke desa-desa adik-adik semua ini bisa ditawarkan. Jadi yang saya tekankan ini, selesai dari pelatihan ini jangan bikin masakan kemudian dimakan sendiri gitu ya. Nanti selesai pelatihan listrik dan dari rumah sendiri gitu ya. Tapi coba ditawarkan jasa adik-adik ini, keahlian adik-adik ini. Sebab dari situ nanti insya Allah bisa berkembang gitu ya usahanya gitu ya. Jadi kita di sini belajar ilmu memasak, ilmu kelistrikan, tapi yang nggak penting lagi belajar menawarkan keahlian dan produk adik-adik. Itu yang mudah-mudahan nanti bisa menjadikan pelatihan ini punya manfaat, dampak yang bagus ke depannya. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat, bagian kreatif, inovatif, yes. Alhamdulillah. Belum belajar belajar. Dengar yang sini. Sebelah ini. Coba yang tata boga. Kemarin kan sudah. Ya, alhamdulillah, artinya di pagi hari ini memang semangat Pak Camat. Jadi akhiru dengan berhasil, ternyata ini ada antusias banget dari adik-adik sekalian. Ini yang melatar belakangi kenapa harus ada pelatihan listrik sebenarnya. Akibat dari gempa yang terjadi, banyak seperti disampaikan Pak Camat, banyak rumah-rumah yang mengalami kerusakan, sehingga instalasi untuk tahap awal ini diberikan penelitian, paling tidak bisa membantu, karena mungkin tukang listrik terbatas barangkali. Ini diharapkan dari lulusan ini benar-benar bisa praktek di lapangan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bangunannya rusak. Dan 24 hari bukan waktu yang singkat sebenarnya. Kita menginginkan benar-benar jenengan
kalian ini paham tentang listrik. Kalau Pak Junet ini sudah anti setrum, nah nanti sampai diajari supaya nggak takut bagaimana megang strum listrik itu, ya. Sudah dikasih tahu Pak. Sudah. Coba Pak. Nah, dari situ, karena ketika kita belajar listrik terus takut-takut ke setrum, ya nggak sido, nggak jadi. Nah, beliaunya memperkenalkan ya apa caranya nggak ke setrum. Beliau dulu juga seperti itu sama. Kemudian belajar tenaga dalam bagus. Anti strum. Nah, ini Pak Junet ini dari Gresik. Jadi kita sengaja mendatangkan dari Gresik. Dan yang spesial mungkin ini ada Chef Samuel. Nah, kalau kita panggil Chef Sam ini sudah lama bekerja sama dengan kami. Sering juga saya dimasakkan beliau. Nah, ini didatangkan dari Gresik agar memberikan warna baru. Kalau di Bawean yang ada itu saja, coba ini Chef internasional ya. Dia punya kolom sendiri di Jawa Pos Pak Camat. Iya, Chef Samuel itu hari Sabtu kalau nggak terbit di Jawa Pos biasanya. Beliaunya yang memberikan ilmunya untuk masakan-masakan sing aneh-aneh, sing nggak pernah dengar itu Chef Samuel. Makanya, nah kami kemarin Pak Camat sudah coba donat itu yang isinya juga macam-macam. Biasanya donat itu yang bolong tengah Pak, ini buntu semua. Saya cari lubangnya mana aneh nih cek ini. Isinya biasanya ada topping gula apa coklat. Ini toppingnya abon, tapi tidak di luar tapi di dalam. Nah, artinya kita jangan hanya memandang luarnya saja, coba di dalam. Ya, jadi itu alhamdulillah nanti seperti Pak Camat wanti-wanti yang fokus belajar yang sungguh-sungguh, karena kami mempunyai dua misi, yaitu pelatihan untuk kewirausahaan. Ketika selesai mendapatkan sertifikat bisa usaha sendiri. Seperti jenengan sampaikan, memang di Gresik mendapatkan berkah investor yang masuk di kawasan KIK, kawasan ekonomi khusus JIP itu banyak dari luar, terutama yang besar ini PT Freeport dan turunannya, artinya ada subkon-subkon yang ada di dalamnya. Kemudian ada dari Cina. Nah, seperti harapan kalian semuanya, insya Allah tahun depan itu ada kursus bahasa Mandarin sama apa Pak Iru? Bahasa Inggris. Nah, nanti kita buka lowongan itu untuk umum. Bisa kalian lihat di Instagramnya Disnaker, webnya Disnaker, aktif melihat, karena lowongan itu pendaftaran biasanya dibuka cukup singkat karena pesertanya cukup banyak, sedangkan standar SKKNI, ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu untuk pelatihan itu maksimal 16 sampai 20 orang. Jadi satu kali angkatan sebesar itu. Kalau pendaftarnya sampai ini saja yang di daratan itu 600, yang diterima 20 atau 16. Nah, ini cukup ketat. Kita pakai seleksi sama CAT Pak. Ya, jadi ya pakai computerized, tapi pakai HP sudah bisa mengerjakan di rumah. Jadi kita tidak harus mendatangkan ke kami, kecuali untuk yang tes fisik, wawancara itu harus hadir di lokasi. Dan ke depan memang ada lebih banyak karena kita diberikan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan pelatihan. Jadi Gresik selama ini itu kalah bersaing dengan di luar Gresik karena SDM yang tidak kompeten. Karena untuk perusahaan-perusahaan besar itu biarpun ahli, kalian ahli ngelas listrik, rangkil dan sebagainya, kalau tidak punya sertifikat gak diterima. Iya, gitu. Jadi seperti disampaikan Pak Camat, jadi kalian harus bersyukur benar-benar, nanti insya Allah hasil dan sertifikat kalian itu bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Seperti itu.
Jadi titip Pak Mas Junet ya, nanti lebih ditambah lagi tenaga dalamnya sehingga aliran yang besar-besar itu ya, ya tetap kesetrum Rasul ya. Kalau yang sederhana seperti di rangkaian itu saya melihat sudah bagus, kemarin videonya dikirim ke kita, ini kalian sudah antusias untuk mengikuti. Dan Cap Samuel titip lagi, ini diberikan porsi yang lebih banyak untuk variasi kue maupun makanan juga tak Cep? Oke Pak, kemarin olah ikan. Tuh, olah ikan, jangan hanya kepalanya, buntutnya barang bisa diolah itu. Nah, Cep ini kalau ke pasar itu apa yang ada di pasar masuk kulkas dimasak jadi. Tomat tok sampai uya bisa jadi masakan. Tidak tahu, ini ada namanya tapi enak rasanya, tidak tahu ya, ini rahasia beliau. Jadi nanti jangan khawatir kalau nggak tahu, tanya aja langsung ya. Cep ini apa caranya diolah, bisa langsung, karena ketika kalian terpraktek di lapangan di rumah kemudian menemukan tidak tahu caranya, bisa dihubungi aja. Oh, ini 24 jam. On call ya. Oh, on call setiap saat. Jadi itu sama Pak Junet. Naik kesetrum ngomong. Junet on call. Jadi itu harapan Pak Camat nanti tahun depan kita tidak hanya di Singapura Pak, ini hanya awal kami mencoba dan ini dari usulan dari Subrayon atau pendidikan. Jadi kami tidak membuka secara umum. Alhamdulillah baik. Jadi ke depan ini kita insya Allah dilakukan di Tambak bagi giliran, jadi semuanya bisa, dan nanti juga akan berkoordinasi dengan Pak Camat melalui jenengan usulan siapa nanti yang harus dilatih seperti itu Pak. Jangan khawatir karena kami dan kalian semua ini adalah warga Gresik. Pak Bupati menginginkan SDM di Gresik benar-benar bisa berkontribusi dan nanti dari sini dibantu ngurus izinnya. UKM itu harusnya nomor induk usaha 3 yang usaha sampai sih tidak apa-apa, ini nanti nomor induk berusaha, nanti kalau sampai Pak Camat butuh lewat e-katalog namanya itu by system semua, sampai bisa daftar di situ. Nanti ditunjukkan, diupload produknya apa, harganya berapa, disepakati, bisa seperti itu. Karena ke depan memang kami di pemerintah daerah itu semuanya ketika pengadaan barang jasa menggunakan e-katalog itu ya, belajar apa e-katalog itu ya. Nah nanti dibantu, kemarin juga seperti itu terkait permodalan, nanti dari Dinas Koperindak kemarin sudah memberikan arahan Pak Camat untuk membantu mengarahkan UMKM bagaimana memperoleh modal. Kalau izinnya nanti siap bantu karena by system dari sini sudah bisa. Di kemarin Dinas Perizinan juga memberikan arahan terkait bagaimana merintis izin usaha seperti itu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan tata boga dana BPHJHT dari Disnaker bisa dilaksanakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya selama mengikuti pelatihan tata boga sangat bermanfaat, apalagi dalam pelajaran yang memberikan tutorial sangat luar biasa, bermanfaat bagi kami karena dari pelatihan ini kami bisa tahu bagaimana cara mendekorasi makanan dan banyak pokoknya Pak. Menyenangkan banget. Jangan lupa kalian selanjutnya ikut pelatihan tata boga juga ya di tahun 2025. Sudah Pak. Anda dari mana Mbak? Dari Bangkalan. Oh, pendidikannya dari Singapura juga.
Salam ya.